Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan, dan jadi pembebasan hamba dari api neraka. Yang nonton, yang hadir, terutama yang bicara, hidupnya bahagia. Amin. Karena pasti berhasil, gak mungkin gagal. Cuman ingat ya, tanpa batas waktu, unlimited. Waktunya unlimited, jangan dikasih deadline, batas waktu. Yang dirindukan telah datang, Dia yang membawa rahmat dan ampunan. Nah, terus gimana caranya berpegang sama Allah? Gimana caranya berpegang sama Allah? Gimana caranya menuju Allah? Caranya nanya sama Rasulnya Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya sama Rasulullah SAW. Contoh, bab apa? Misal babnya masalahnya cari duit susah, pengen punya duit banyak. Ada enggak yang pengen punya duit banyak? Oh banyak, gitu ya. Artinya hampir semua orang pengen punya duit banyak. Tapi yang pengen punya duit banyak, yang susah banyak enggak? Banyak. Ya, pengen punya duit banyak, orangnya banyak. Yang pengen punya duit banyak, yang susah banyak. Betul. Sudah pengen punya duit banyak, enggak punya duit banyak, dan susahnya banyak. Ini kan kelas berat. Gini, kerja dari pagi sampai malam, pengen punya duit banyak, ujung-ujungnya nggak punya duit, akhirnya susah, dan susahnya banyak, susah banget gitu maksud saya. Sudah kerja keras terus susah, ini berarti kan kelas berat. Ada orang yang kerja keras nggak punya duit tapi nggak susah, bahagia, ya dia bahagia, nyantai saja. Nah, itu nggak masalah. Tapi ini banyak yang sekarang ini kerja keras nggak punya duit, susahnya luar biasa. Nah, ini yang mau kita jabarkan malam hari ini, biar yang nonton, yang hadir, terutama yang bicara, hidupnya bahagia. Amin. Karena pasti berhasil, gak mungkin gagal. Cuman ingat ya, tanpa batas waktu, unlimited. Waktunya unlimited, jangan dikasih deadline, batas waktu. Karena Nabi Musa itu baru berhasil, Fir'aun itu mati, ya, nunggu 40 tahun setelah doanya Nabi Musa. Nunggu 40 tahun, hancurkan Fir'aun, itu Fir'aun baru mati. Jangan dikira 10 tahun nggak berhasil, enggak. Berhasil, tapi untuk wujud itu ya memang terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashabul Kahfi pengen kerajaannya yang zalim itu dirubah, penguasa-penguasa yang lalim itu disingkirkan. Tapi ya waktu Ashabul Kahfinya itu masih melek, ya masih melek sama Allah, belum diwujudkan. Untuk mewujudkan ditidurkan 309 tahun, melek kerajaannya udah jadi kerajaan yang beriman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Ashabul Kahfinya nggak kerosok, ya nggak merasa, terasanya cuman sebentar, padahal 309 tahun. Maka buat orang yang iman menunggu ratusan tahun, nanti Allah jadikan tidak berasa. Biar nggak berasa, caranya bagaimana? Untuk setiap orang Allah berlakunya beda-beda. Ashabul Kahfi dibuat 309 tahun tidur, melek urusan beres. Apakah jenengan mau ditidurkan melek urusan beres? Ternyata juga tidak mau, betul kan ya? Pilih melek walaupun nggak beres gitu kan? Pilih melek walaupun nggak beres. Caranya Allah terserah. Nah, nanya sama Nabi Muhammad SAW. Contoh kasus, pengen punya duit banyak, ya pengen punya duit banyak. Kerja itu nggak usah dibahas. Kerja itu kan bukan untuk cari duit ya, jangan salah. Kerja itu ibadah.
Kalau kamu punya istri, punya anak, kamu punya orang tua, kamu tidak mau bekerja, dosa. Wajib ya bekerja, memberi nafkah. Gak dapat gak masalah, tapi bekerjanya itu wajib untuk ngasih nafkah. Kalau kenyataan udah kerja nggak dapat, ya itu kan bagian dari rezeki, bagian nasib. Nggak dihukum karena yang seperti itu. Jadi kerja bukan untuk duit, kerja untuk ibadah. Makanya kalau kamu kerja untuk duit, langkah awal sudah salah, maka tidak mungkin berhasil. Kalau lihat orang berhasil itu sudah gagal. Oke. Contoh kasus, pengen punya duit banyak. Saya nggak ngomong bekerja ya, pengen punya duit banyak. Datanglah seorang sahabat. Nah, makanya caranya nanya sama Nabi SAW. Nabi jawab, ada loh yang mirip kamu. Kan gitu nanti. Salah satu sahabatku datang, ya Rasulullah, saya ini sudah kerja banting tulang, ngalor ngidul ngetan ngulon, bahasa bebasnya ya, ngalor ngidul ngetan ngulon, tapi kok ambyuk terus, jatuh terus. Jadi bukan lagi jatuh bangun, ya jatuh belum sempat bangun delosor belum sempat bangun nyungsep juga. Jadi bertubi-tubi gagal terus kalau urusan bisnis itu, nggak pernah berhasil gitu. Saya pekerja handal, artinya semangatnya luar biasa, gagal terus. Gimana ini ya Rasulullah? Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ya nyantai, nggak ngomong begini. Wah itu mungkin cat tokomu warnanya kurang jelas, ganti catnya. Mungkin iklannya kurang bagus, diiklankan. Atau itu karyawanmu tuh ada satu yang nggak ngerjekeni, pecat. Oh ya itu syaratnya kurang itu. Syarat yang bagaimana? Ya kamu ya harus ke tempatnya sana, muter iwit ping 10 ya. Masya Allah, ya naudzubillah min dzalik. Ini orang sekarang kan mikirnya gitu kan ya. Oh ini strategi pemasaranmu kurang bagus. Oh ini kamu ya iklannya kurang oke gitu. Iklannya kurang oke. Temennya lagi dukunmu kurang apa? Naudzubillah min dzalik. Bukan begitu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Rasul nggak ngajarin begitu. Kenapa? Karena setiap orang yang mumet cari duit itu orang yang udah kerja mentok mumet. Betul atau betul? Betul kan ya? Mana ada pengangguran mumet? Mas nyantai, biasa. Namanya juga nganggur. Nyantai dia. Bahkan gitaran. Gitaran, ngerokok, pisang goreng, telo, bohong, kopi, enak apple. Ya, kenapa? Nunut pengajian NU selesai. Asik gitu. Tapi orang yang cari duit itu kan kerja keras ya, keras, mentok. Makanya Nabi SAW nggak ngasih saran A sampai Z, enggak. Sarannya cuma satu. Kamu sudah ngamalkan tasbihnya malaikat belum? Yang dengan tasbih tersebut seluruh makhluk itu dikasih rezeki Allah Ta'ala. Karena malaikat bertasbih dengan kalimat tersebut, berkat kalimat tersebut yang dibaca malaikat, maka seluruh makhluk diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kamu udah ngamalkan itu belum? Sahabat dia nanya, yang mana ya Rasulullah? Habis azan subuh, ya sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah fajar, kamu baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca kalimat itu 100 kali, maka nanti rezeki akan mendatangimu dari segala arah. Bil makna ya, bahasa bebas terjemahan kurang lebih seperti itu. Sahabat terus nggak ngomong begini, mau soto Kanjeng Nabi, mau saya gelundung yo kayak untuk duit, masa modal duduk silo kok dapat duit. Apa sih relevansinya zikir ya bisa merubah kerja saya jadi berhasil? Rasul nggak ngajari strategi dagang enggak ya. Jalankan yang udah biasa kamu jalankan. Biasa ke toko ya ke toko, biasa ke pasar ya ke pasar. Oh saya kemarin ke pasar nggak ada hasilnya, setahun ke pasar nggak ada hasilnya. Iya, belum kamu jalankan tasbih malaikat. Tasbih malaikat jalankan, kerjaan biasamu jalankan. Nanti Allah akan buat kamu didatangi rezeki dari segala arah.
Ya, nah kalau sahabat nggak pakai amin. Yakin. Kalau amin ini tadi kan amin rada was-was. Apa iya ya? Amin harap juga. Moga-moga gitu kan ya. Kalau sahabat tadi nggak pakai amin, tapi mantep. Ya. Karena yang ngomong Nabi. Kalau yang ngomong Nabi itu pernyataan, itu bukan doa. Jadi bukan bab amin, ini bab pernyataan. Pernyataan Nabi SAW, kamu yakini, kamu imani, atau kamu ragu. Nah kalau memang udah kul wallahu ahad, harus yakin dengan semua ucapan Nabi Muhammad SAW. Sahabat pulang yuk mantep. Cita-cita ngenteni azan subuh, berarti sebelum subuh melek. Betul kan? Oh cita-cita pengen, contoh loh mas-mas yang di belakang tuh, cita-cita pengen menghadang si dia. Ya, si dia biasa lewat situ jam 3. Oh setengah 3 udah standby. Setengah 3 standby. Kenapa? Jam 3 dia akan lewat, jangan sampai terlewatkan. Gitu kan ya? Setengah 3 udah standby. Kan begitu. Lah ini ngenteni azan subuh. Karena nunggu azan subuh ya sebelum subuh udah melek, seger. Ngapain? Siap-siap tasbih malaikat. Masya Allah. Begitu Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seneng sahabat. Yes, suki. Kan begitu. Udah mantap, suki aku. Duit akan mendatangiku. Sholat sunnah fajar 2 rakaat, duduk silo, gak kemerungsung. Orang zaman sekarang kemerungsung. Allahu Akbar, 5 menit kemudian komat. Azan subuh, 5 menit kemudian komat. Lah kapan sholat sunnah fajarnya? Kapan baca zikir dan wiridnya? Ujuk-ujuk sholat subuh. Akan kehilangan banyak sunnah Nabi Muhammad SAW. Kapan rebahannya? Sunnah Nabi hilang kabeh. Kero-kero kemerungsung dunia. Kayak ndang subuhannya cepet rampung, kayak ndang neng pasar. Subuhannya biar cepet selesai, kayak ndang turun. Nah, versi belakang ini. Ya kan? Ya karena kan biasa mungkin rebana sampai subuh-subuh. Wajar mas. Bolong-bolong. Ya. Ya, subuh ya, biar cepet rampung, biar bisa nganter anak sekolah, biar cepet bisa ke kantor. Urusannya kabeh duit. Padahal resepnya duit ada, kamu jangan tergesa-gesa sholat subuh. Tenang no pikirmu, Allahu Akbar, sholat sunnah fajar dulu. Sholat sunnah fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sugih toh ya, ngungkuli dunia saya sini kok. Berarti sudah sugih. Setelah itu duduk, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Ojo kemerungsung. Subhanallah. Sebenarnya mau coba. Jangan kemerungsung, dinikmati. Muji Allah, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astagfirullah. Ya, Allah senang. Ini masuk dalam kelompok malaikat yang malaikatnya itu zikir. Berkat zikir itu seluruh makhluk tak kasih rezeki. Berarti kalau seluruh makhluk tak kasih rezeki, masa ada yang zikiri nggak dikasih rezeki? Nyah, jatahmu blong. Asik. Paham enggak maksudnya? Subhanallah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini ngomong, setelah saya lakukan itu, rezeki mendatangiku dari segala arah sampai tumpah-tumpah. Sehingga semua tetanggaku dapat bagian. Nah, ini tambahan syarat kedua. Syarat kedua apa? Zikir itu dibaca, nawa itu lomo, nawa itu dermawan. Jangan nanti kalau aku sudah kaya akan kutunjukkan sama dia. Ini niat ngenyek namanya dia. Niatnya jelek. Dia pojok sana gak pernah ngasih aku, maka aku tidak akan kasih dia. Biar tahu rasanya kalau gak dikasih seperti apa. Ya, walian biar tahu rasanya kalau dikasih banyak itu seperti apa. Nanti kalau dia kaya lagi biar jadi seperti kita. Niatnya lomo, niatnya punya untuk didum, punya untuk dibagi. Kemana? Tonggo, dulur, ya dibagi sekitar. Kalau niatnya begitu, zikir dijalankan, langsung gaspol rezekinya. Dari segala arah datang. Alhamdulillah. Ini contoh simpel, contoh sederhana, pasti berhasil. Kalau memang sudah pegangan ke Allah, buang cara dan pola pikir, yakini caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalankan yang bisa kamu jalankan. Terakhir, sabar toh bu.
Saya tadi waktu ngomong 50 menit, itu jam 10 kurang 4 menit. Sekarang udah mau jam 11 kurang 4 menit. Sekarang udah jam 11 lewat 19 menit. Berarti kurang lebih saya ceramah sudah 1,5 jam kurang dikit. Kurang dikit ya. Nah yang terakhir itu belum selesai. Kalau udah selesai itu berakhir. Berakhir dan terakhir itu beda. Betul kan ya Pak ya? Kadang kan Bapak mengatakan ini yang terakhir, tapi rumah tangga sampai mati. Betul kan ya? Ini terakhir itu bukan berakhir. Kalau berakhir ya berakhir. The end. Wassalam. Selesai. Terakhir Pak, terakhir. Bu, nanya Bu nih. Ibu termasuk yang dermawan atau yang pelit? Ibu dermawan atau pelit? Saya mau nanya Bu, boleh nanya Bu? Kalau ibu misalnya punya teman belum menikah, ibu kesian enggak? Kesian. Kalau suami ibu tawarkan dia? Sebelum ibu menawarkan yang lain, ibu tawarkan suami ibu sendiri, berarti ibu dermawan atau pelit? Kalau ibu tawarkan suami ibu, di ojo katir bojoku ki cik jatahe telu siji nggo awakmu gitu. Ibu dermawan atau gila? Kata teman-teman ibu, edan kowe gitu kan ya, kamu gila, bojo mau tawar-tawar ya. Kata teman ibu. Tapi kata bapak-bapak, itu orang gila atau dermawan Pak? Oh, ibu pilih mana? Ucapannya masyarakat atau ucapan suami? Alhamdulillah, tombol melek ya. Ini kan sudah hampir berakhir, di bagian akhir kan harus dibuat melek. Ya kalau tidak begini kan nanti jalan pulang ke sandung gludung, naudzubillah min dzalik. Udah lanjut. Jadi resepnya biar berhasil itu kan bukan lihat dari satu sisi, harus belajar betul, betul. Caranya Allah itu dipelajari dengan betul. Jangan sampai caranya Allah nggak dipelajari dengan benar, akhirnya terus ngamuk. Aku selalu pengajian Habibie, ya ini sholawat tak lakoni, tapi nyatanya tetap warat. Masya Allah. Ada loh yang komentar begitu. Ada lemah iman, yang lemah iman, yang keluar dari agama juga ada, apalagi cuman yang seperti itu. Nah kita harus lihatnya global. Semua ya, semua. Saya kasih contoh begini, Pak, boleh nanya Pak? Jujur ya Pak, harus jujur loh tapi. Oke, Bu, saya mau nanya sama bapak-bapak. Nanti kalau bapak jawabannya salah, ibu salahkan. Kalau betul, ibu betulkan ya. Pak, jenengan kalau ngasih uang ke istri itu dengan hati yang senang dan lega, berusaha ngasih banyak, atau jenengan irit-irit? Yang mana Pak? Lega dan nyoh atau ya? Yang mana Pak? A atau B? A lego, B irit. Yang mana? Sebentar, saya mau nanya sama ibu. Menurut perasaan ibu-ibu, bapak-bapak itu tampak lego atau gelo? Beda tipis loh, lego atau gelo? Getun, ngirit, ya. Bapak cenderung ngirit, ya wajar. Ini kan kita bicara bebas ya. Kalau bapak ngirit wajar toh Pak ya? Wajar, kan yang dikasih kan banyak ya Pak ya. Nah, yang dikasih banyak. Dan istri mungkin nggak paham kalau bapak suka sedekah di sana-sana, betul ya Pak? Iya. Bapak suka sedekah di sana-sana?
Oh, suka Bu, sedekah Bu, sedekah. Ojo pikir aneh-aneh. Sukanya mikir aneh. Nah, ibu-ibu tuh sukanya mikir aneh-aneh. Nah, wajar kalau orang ngirit itu wajar. Tapi kalau rezekinya seret ya wajar. Kenapa? Rezeki itu berbanding lurus gitu ya, kurang lebih dengan pengeluaran. Kalau wadahnya kecil, ya yang ngasih ya gini. Contoh ya, ini kalau gelasnya segini, padahal panitia itu punya teh sejimpeng, punya teh satu ceret gitu kan ya, wadahnya segini. Saya mau nanya, ceretnya yang ditaruh di sini atau gelasnya yang ditaruh di sini? Gelas. Kemudian ngisinya seukuran ceret atau seukuran gelas? Oke, jadi kalau rezekimu seukuran gelas, yang salah siapa? Yang salah itu yang ngejok ceretnya itu, padahal dia punya satu ceret, ya? Atau kamu yang salah? Wadahnya cili. Berarti yang salah yang ngasih wadah, betul kan ya? Yang ngasih wadah. Maka ini yang ceretnya besar dan siap ngasih, siap ngasih lomo, maha kaya, maha dermawan, mau ngasih. Lah kalau wadahmu kecil, dapatnya banyak atau sedikit? Sedikit. Berarti biar dapatnya banyak, caranya gimana? Wadahnya yang besar. Wadahnya besar, kalau penuh dikasih lagi enggak? Enggak bisa, nanti tumpah. Maka wadahnya besar, biar dijok terus, maka besar dan dikeluarkan. Betul? Maka Bapak, kalau pengen rezekinya grojok Pak, wadahnya jangan kecil. Sabar, maksudnya anak 10 gitu loh ya. Anak 10. Makanya orang Jawa punya satu kalimat indah, banyak anak, banyak rezeki. Betul kan? Nanti kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, boleh toh ya punya cita-cita? Punya pemikiran yang agak berbeda, boleh toh? Ya, kalau hukum sekarang mengatakan 2 anak cukup, kalau saya presidennya 20 anak cukup. 20 anak cukup. Nanti akan timbul masalah. Tugas saya sebagai presiden mengatasi masalah. Tapi banyak anak menyelesaikan banyak masalah. Buktikan Habib, jangan asal bicara. Saya tidak asal bicara. Ya, tanakahu taksuru. Nabi memerintahkan menikah agar kita punya anak keturunan yang banyak. Kemudian setiap bayi lahir ada rezekinya sendiri-sendiri. Berarti kalau kita punya anak 10, kita punya anak yang punya rezeki 10. Berarti rezeki kita banyak. Makanya orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki. Habib itu teori, bukan teori. Itu pernyataan Nabi dan itu sesuai kenyataan. Kami ingin bukti. Oke, saya buktikan. Salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia adalah Cina. Benar? Coba sekarang, negara termasuk yang paling superpower sekarang mana? Amerika kalah sama Cina. Amerika tuh punya nama, tapi perdagangan semua dikuasai oleh Cina. Gara-gara apa Cina jadi kuat? Karena rakyatnya banyak. Ya, karena rakyat banyak dan bersatu. Banyak dan bersatu. Berarti teori banyak anak banyak rezeki itu betul. Makanya sebagai calon presiden tahun 4000 Masehi, walaupun masih nunggu kurang lebih 2000 tahun, maka saya mulai sosialisasi dari sekarang, sehingga nanti di masa depan tidak kaget kalau nanti banyak anak. Dan itu bab anak. Yang saya maksud besarkan wadah, simple begini. Ibu-ibu jangan takut punya anak. Apalagi takut nanti ngasih rezeki. Itu kekufuran yang tidak disadari. Karena ibu merasa yang ngasih rezeki itu bukan Allah tapi pekerjaan. Suami pekerjaannya begini, suami begini, atau suami sudah nggak ada, ya suami nggak ada artinya ada tapi tidak ada, paham ya? Ya ada tapi tidak ada, datangnya mungkin cuma sebulan sekali, 2 bulan sekali, kerjanya jauh, hasilnya
sedikit. Nanti kalau punya anak lagi bagaimana? Bagaimana nasib saya? Hidup saya bagaimana? Itu yang membuat ruwet karena udah salah menganggap suaminya tuh Tuhan, menganggap pekerjaan tuh Tuhan. Padahal yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Besarkan wadah di sini, yakin hatinya tuh dibesarkan. Yakin seberapapun butuhku Allah bisa mencukupi. Seberapapun butuhku Allah bisa mencukupi. Semakin banyak butuhku berarti semakin banyak rezekiku. Maka mulai buat daftar kebutuhan. Saya pengen nyekolahkan anaknya ini, saya pengen bantu musola ini, saya pengen bantu masjid ini. Oh, saya pengen ya biar istri saya itu punya baju A sampai Z lemar ini kebak gitu kan ya. Saya pengen anak saya begini. Butuhmu yang akeh, butuhmu yang banyak. Begitu butuhmu itu banyak dan betul-betul butuh, butuhmu banyak dan betul-betul butuh untuk Allah ya, maka otomatis dijawab, otomatis rezeki ini gampang. Boleh saya buktikan? Boleh. Cek itu para kiai, ulama yang punya pesantren-pesantren itu, butuhnya banyak enggak? Banyak. Rezekinya banyak enggak? Banyak. Betul kan? Jadi orang yang butuhnya banyak, rezekinya banyak. Berarti sekarang cara biar rezekinya banyak gimana? Banyak butuh. Nah, maka ibu mulai ngomong sama bapak, Pak, aku butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Bapak nanti mengatakan, Alhamdulillah. Habis ngaji sampai bab novel bu, Alhamdulillah bu. Silakan ibu buat butuh. Ini tanda saya akan segera kaya. Lapor sama Allah, ya Allah, istri saya butuh A sampai Z. Terus niati betul, saya berniat akan mewujudkannya, saya berniat akan memberikannya. Sebab butuhnya pas kabel ya, ojo butuh aneh-aneh, butuh yang gak jelas coret. Ini butuhnya harus lillah wa fillah, bener butuhnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, begitu daftar butuh ini dibuat, dapat semuanya akan dapat. Caranya gimana? Tanya cara. Lah yang ngasih siapa? Nah, kalau yang ngasih Allah, caranya nanya ke siapa? Ke Allah, jangan nanya ke saya. Ya Allah, caranya gimana? Ya Allah yang jawab. Aku tidak akan memberikan rezeki kepada hambaku yang percaya sama aku. Jangan percaya enggak sama Allah? Percaya. Minta enggak sama Allah? Minta karena apa? Percaya. Apa kata Allah buat orang yang percaya kepadanya? Aku tidak akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang percaya kepadaku kecuali dengan cara yang tidak bisa mereka tebak dan pahami. Biar jadi kejutan, surprise, kaget, ujuk-ujuk, ono duit. Saya tadi kan hari Sabtu nih ya, gajian. Hari Jumat itu duitnya kurang. Nah, saya lagi duduk begini, saya buka tas saya, teriak, Alhamdulillah, saya lupa. Habis jualan buku punya duit, saya anggap duitnya sudah tak buat belanja tukang-tukang gitu ya. Jadi saya pikir tas itu nggak ada duitnya. Jadi waktu saya duduk tuh saya lupa, sudah nggak punya duit. Saya ambil tas mau ambil handphone. Nah, begitu saya lihat di dalamnya ada duit, saya teriak, Alhamdulillah. Ternyata duitnya belum habis. Nah, itu kan saya terkejut toh ya. Itu bahagia. Itu termasuk cara Allah memberi rezeki. Beb, tapi itu kan duitnya ada. Bagaimana kalau duitnya enggak ada? Pertanyaan saya. Sejak kapan duitnya Allah enggak ada? Allah Maha Kaya enggak? Berarti ada enggak duitnya? Ada. Kan tinggal diantarkan ke kita, betul? Kita tinggal terima kan, betul? Ya, kan cuma tinggal percaya saja. Enak atau modal percaya? Percaya. Duitnya ada kok. Tinggal nunggu tanggal pencairan. Nah, sambil menunggu pencairan, tambal ban. Nunggu pencairan, nandur di sawah. Nunggu pencairan, ikut pengajian. Nunggu pencairan, tasbih malaikat dibaca. Pencairannya surprise, kejutan ya. Sifatnya kejutan dan betul-betul itu kejutan terus. Makanya orang beriman itu sering kaget. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah. Namanya kejutan kok. Nah, cuman kejutan itu kadang jalannya namanya kejutan ya. Enak atau enggak enak?
Ya, seringkali kejutan itu jalannya nggak enak, ujung-ujungnya enak. Enaknya kan di ujung, betul kan? Terakhir. Ojo mikir aneh-aneh tuh ya. Terakhir boleh. Ya. Terakhir dan berakhir. Lihat nih jamnya. 23. Nggak kroso ya? Jenengan nggak kroso. Saya kroso. Iya, sebentar lagi udah berganti hari ya. Saya nanti pagi insya Allah mau ceramah di Kendal, terus malamnya di Kebumen, terus lusa di Sukabumi. Ya, jalan-jalan terus. Enak toh? Enak. Senang-senang di sini, senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang gitu ya. Sampai nggak sempat semiran. Jenggot belum disemir, ya, rambut belum disemir. Sebab saya cat coklat tua. Kalau hitam kan nggak boleh. Ya coklat tua. Coklat tua sayanya jadi muda. Begitu mudah manusia itu berubah. Ya, makanya kamu jangan berpegang pada apa yang tampak di depan mata. Karena bisa jadi tampaknya tua ternyata muda, seperti saya. Tampaknya tua ternyata muda. Ada yang tampaknya muda ternyata tua, seperti bapak di sana. Guyon Pak, guyon. Nah, jelas semuanya? Terkejut. Contoh, ini terakhir dan akan berakhir insyaallah. Yang sering saya sampaikan di pengajian. Ibu-ibu tak buat contoh boleh ya Bu? Jam 2 malam baru tidur, digugah bojo, disuruh buatkan kopi plus super mie. Enak atau sebel? Jujur. Bangunnya sama sebel atau sama semangat? Sebel ya kan, sebel ya. Lagi turu tidur ganggu kayak itu delok wong turu gitu kan ya. Gak bisa orang tidur dibangunkan gini. Sama grundel. Biasa, grundel ngomel ya. Ini kan ngomel ya pegel tapi ya sayang gitu kan, nyatanya bangun loh. Terus peteng lampunya mati. Lampunya mati yang apa? Pulsa entek belum tak bayar. Wong lanang yo nang genah, tuku pulsa lali. Udah, handphonenya jadikan center. Sama sekarang handphone ya, nggak pakai tintil handphone, HP-nya itu ke dapur gitu kan, ke dapur. Mati sisa handphonenya, baterai entek. Lagi mati kabeh. Ya wes tak gandeng ning dapur golek anu lilin. Ya. Begitu sampai di dapur, tiba-tiba lampunya murup. Ternyata anak cucu mantu kumpul ngomong surprise. Eyang Putri selamat ulang tahun pernikahan yang ke-65. Masya Allah. Ini hadiah dari Eyang Kakung, gelang emas 3 kilo. Saya mau nanya, jenengan itu jadi ketawa nangis apa sebel? Ketawa nangis, betul kan ya? Nangis tapi bahagia. Tapi senang, betul kan? Bahagia. Cuman jalannya menuju bahagia tadi enak atau sebel tadi? Nah, makanya kalau lagi lampu mati yang gak enak, jangan gerundel. Ujung-ujungnya bahagia. Mukmin tuh gitu, mukmin jenengan mukmin kan? Mukmin tuh sifat rezekinya surprise. Dan Allah tuh suka buat kejutan. Makanya jenengan diumet-umet gitu ya. Kalau yang beriman udah paham kuncinya. Paham Gusti paham. Kejutan toh ya Allah, kejutan paham. Ngerti ya Allah. Seneng toh hidupnya. Hidupnya bahagia. Suara saya udah protes. Tanda-tanda gerok mulai muncul. Jika Anda memaksa, memang betul-betul keterlaluan. Dan tidak punya perasaan. Padahal yang biasanya nggak punya perasaan tuh bapak-bapak. Tapi malam ini ibu-ibu magetan tampaknya memang nggak punya perasaan. Sama saya maksudnya, perasaannya sama suaminya. Kalau perasaannya sama saya kan bahaya ya Pak ya. Berikan perasaanmu untuk suamimu, jangan untuk orang lain. Ngeri.com. Ibu, melek. Mau pulang kok tambah merem begini repot. Dan insya Allah berkah manfaat ya. Nah, yang pengen belajar lebih jauh, saya buat buku judulnya Telaah Hikmah 40 Hadis Arba'in Nawawiyah.
Tapi itu satu jilid baru 20 hadis. Isinya dari kajian kitab Arba'in Nawawiyah ya. Tebal bukunya 240 halaman, ukurannya 14 x 21, harganya 100.000 kalau beli di sini. Kalau belinya online Jawa 120, luar Jawa 170.000. Hasil dari penjualan buku itu saya gunakan untuk membayar pelunasan tanah yang masih menyisakan hutang 3,6 M. Sidik toh? Sidik. Tadinya 7,7. Dari 7,7 dalam waktu 5 bulan tinggal 3,6, bangunannya sudah berdiri 4 lantai. Berarti cepat atau lambat? Cepat. Makanya nggak usah bingung, nyantai saja, obat terus, ngakak, seneng, bahagia, teh panas, susu, macam-macam ini kan. Bahagia, ujung-ujungnya ya selesai. Nah, insya Allah gitu. Yang berminat nanti beli, itu hasilnya untuk pelunasan tanah, pembangunan majelis, dan berbagai kegiatan yang lain. Sehingga harga bukunya tetap sama, duitnya ya tidak berkurang karena diganti dengan benda yang senilai, cuman pahalanya lebih dari duitnya. Karena pahalanya membeli tanah 1000 meter plus bangunan 4 lantai dan berbagai kegiatan lainnya, berarti unlimited. Ya berarti unlimited. Nanti yang berminat bisa ketemu Ustadz Iis di pojok sana sama Mas Suroto itu di situ. Ustadz Iis malam ini ikut. Ya, ibu-ibu kalau ada ya, anaknya yang mau nikah, itu dua-duanya masih jomblo. Insya Allah. Yang satu Ustadz 12 tahun dulu nyantrinya, di saya juga sambil nyantri, sambil saya suruh ngajar. Yang satu ya Ustadz juga bukan, santri nggak jelas gitu ya, tapi baik, anak yang bekti sama orang tua dan bekti sama saya, walaupun kadang-kadang ya kadang-kadang baik ya anak-anak baik. Yang berminat silahkan di pojok sana, orangnya maupun bukunya ya, orangnya maupun bukunya ya Pak ya. Zaman sekarang cari calon mantu yang genah tuh ya rodok was-was tuh ya rodok was-was. Kadang kelihatannya secara pendidikan genah, ternyata tingkah laku enggak genah. Itu kalau dua-duanya ya pendidikan genah, tapi pendidikan yang satu pondok ya kan, yang satu sekolah lulusan SMA, kemudian disekolahkan dulu kerja di satu perusahaan, tapi saya suruh keluar. Daripada kerja sama mereka, kerja aja sama saya. Nggak, kerjanya apa? Jalan-jalan, pengajian. Saya suka soalnya, daripada dipek sama orang nggak jelas untuk pekerjaan yang hasilnya segitu, lebih baik ngurusi pengajian manfaat. Sudah, terima kasih. Wa'afu minkum. Saya minta maaf yang banyak. Mudah-mudahan barokah. Doanya satu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.